Baik, kita mulai. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dari Bapak Ibu Guru SMK, SMA Kabupaten Bojonegoro di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Subadi MPD yang telah memberikan fasilitas, dukungan penuh dan motivasi kepada kegiatan ini. Di sini nanti saya akan membagikan sedikit ilmu atau memaparkan materi yang saya dapatkan dari pembelajaran sebagai calon guru penggerak program dari Kemendikbudristek selama 1 jam ke depan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih mampu karena Bapak Ibu guru di sini juga adalah Bapak Ibu guru hebat semua. Tapi saya di sini sebatas berbagi atau sharing. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati, guru SMK Negeri 4 Bojonegoro, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Yang saya sampaikan di sini adalah potret budaya positif bagi murid. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin setelah ini kita nanti bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Kemudian apa yang kita dapatkan di sini yang baik kita gunakan, yang belum cocok kita bisa saring terlebih dahulu. Baik. Salam dan bahagia tentunya bagi Bapak Ibu guru, kita bisa bertemu dalam pertemuan virtual Google Meet kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agenda kita hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua presentasi dari saya, yang ketiga adalah diskusi, yang keempat adalah refleksi. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu semoga dengan harapan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah pemaparan dari saya. Mohon Bapak Ibu memperhatikan, kemudian kita belajar bersama Bapak Ibu karena nanti kita akan diskusi. Nanti kalau kita diskusi lewat kolom chat dengan semua orang, silahkan diketikkan. Kalau dari HP, saya kira juga masih bisa Bapak Ibu. Kemudian jika ada yang ingin menyampaikan langsung, kita persilahkan. Pada eksplorasi konsep kali ini, saya akan menjelaskan tentang 6 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, di sini nanti mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan untuk melakukan kegiatan perubahan paradigma belajar. Monggo dibaca sebentar. Itu ada kegiatan kepalan tangan. Ya, kegiatan kepalan tangan. Ya, terima kasih ada yang masuk. Selamat datang Ibu Dia. Ya. Baik, kepalan tangan saya minta dua Bapak Ibu yang akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, monggo raise hand. Kami persilahkan 2 orang sukarelawan. Kita bermain dulu sebentar. Ada A dan ada B.
Yang A nanti mengepalkan salah satu tangan, yang B berusaha sekuat tenaga untuk membuka tangannya dengan segala cara. Bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mau menawari sesuatu, memberi uang. Ya, silahkan dicoba dua orang. Kami persilahkan. Monggo. Iya, terima kasih Mbak Ibu Mamluatul dan Ibu Aizatul. Ya, ya kami persilahkan. Bu Mamluatul sebagai A, ya. Kemudian Bu Aizatul sebagai B. Monggo di-on-kan dulu mikrofonnya. Oke, Bu Mamluatul sebagai A dan Bu Aizatul sebagai B. Oke, dipersilakan Bu Mamluatul, mungkin sedang mengepalkan tangannya. Kami persilakan dulu. Oke. Kemudian mengepalkannya sekuat tenaga. Yang Bu Aizatul berusaha mencoba. Silakan Bu Aizatul mencoba membujuk Bu Mamluatul. Bu Mamluatul, apakah kalau tangannya kalau dikepalkan itu tidak sakit? Iya. Sakit. Nah, bagaimana biar tidak sakit? Harusnya namanya dibuka. Oke, bagaimana Bu Aizatul bisa membujuk Bu Mamluatul? Oh, suara saya belum terdengar. Kurang jelas, Mbak. Jelas ya? Suaranya sudah jelas semuanya. Bu Mamluatul jelas, Bu Aizatul jelas. Tadi Bu Aizatul berusaha membujuk dengan bilang bahwa kepala tangannya Bu Mamluatul itu sakit apa enggak kalau dibegitukan gitu ya. Iya, begitu benar, Bu. Terus, Bagaimana, Ibu? Bagaimana Bu Mamluatul mau membuka kepala tangannya? Iya, Bu. Oh, yang bisa membuka siapa? Bu Mamluatul atau Bu Aizatul? Bu Mamluatul. Bu Mamluatul. Jadi Bu Aizatul berusaha membujuk, tapi yang bisa membuka adalah Bu Mamluatul. Oke, terima kasih. Di off-kan dulu ya. Setelah tadi Bu Aizatul menyampaikan ke Bu Mamluatul bahwa itu kepala tangannya nggak sakit, kok terlalu digenggam seperti ini. Coba Bu dibuka. Nah, dengan segala cara sehingga Bu Mamluatul akhirnya membuka. Tetapi yang memiliki kontrol di sini adalah Bu Mamluatul sendiri. Ya, jadi tidak bisa seperti Bu Aizatul berusaha mencoba membuka, tidak bisa. Karena yang memiliki teori kontrolnya itu adalah Bu Mamluatul sendiri. Baik, nah di sini yang akan kita jelaskan adalah tentang perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory itu memberikan 4 ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Jadi tadi itu Bu Aiz itu berusaha memaksa Umam untuk membuka kepala tangannya. Nah, jadi 4 ilusi ini yang perlu kita ubah paradigmanya dengan teori kontrol. Baik, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol itu siapa sesungguhnya memiliki teori kontrol? Siapa sesungguhnya memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita cenderung berusaha menyamakan pendapat orang dengan kita. Tetapi pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon juga, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan.
Padahal sebenarnya teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kenyataannya hanya kita sendiri kan ya yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi tidak bisa, hanya kita sendiri. Kemudian, pemaksaan itu ada saat bujukan itu gagal. Jadi ketika kita membujuk sesuatu, kita membujuk orang, ternyata gagal. Akhirnya kita akan ada memaksanya, memaksa agar orang itu terbujuk. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, baik, selanjutnya adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Pendidikan kita, KHD atau Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat, ini sayang sekali Bapak Ibu. Di sekolah kita masing-masing cenderung disiplin itu untuk memenuhi aturan saja, tidak pada self disiplin atau disiplin pada diri sendiri. Maksudnya itu kita sendiri yang memiliki disiplin dalam diri kita. Jadi bukan karena kita harus mengikuti aturan. Jadi tidak karena kita takut sama hukuman atau sanksi. Nah, inilah maksudnya adalah disiplin positif. Nah, ini kegiatan penerapan sedikit penerapan kegiatan di sekolah kami di SMK 4 itu mungkin di Bapak Ibu guru juga di sekolahnya masing-masing itu ada beberapa penerapan budaya positif. Kalau di kami yang pertama ini ada kegiatan mengaji pagi yang dilaksanakan di jam ke-0 sebelum mulai pembelajaran untuk setiap kelas. Ini melalui proses yang cukup panjang sehingga suatu saat bisa menjadi budaya positif di sekolah kami. Kemudian selanjutnya adalah penerapan nilai gotong royong dan kerjasama. Ini dilaksanakan ketika Jumat bersih, Bapak Ibu. Jumat bersih untuk di setiap kelas didampingi oleh wali kelas melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam dan luar lingkungan sekolah masing di sekolah kita. Mungkin ini juga sama di sekolah Bapak Ibu juga dilaksanakan tentang kegiatan. Sudah sering dilakukan Bapak Ibu, tapi mungkin ini belum terpotret mungkin ya. Semua sekolah sudah melaksanakan ini. Ini untuk penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah arti disiplin? Disiplin itu apa? Disiplin ini ada beberapa arti di sini, tetapi kita punya kecenderungan ada kesalahan miskonsepsi Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu menimbulkan kenyamanan dan keamanan. Tapi faktanya di negara kita, di lingkup kecil ya, di beberapa sekolah kita itu disiplin kecenderungannya adalah mematuhi peraturan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Ini terbalik ya Bapak Ibu. Nah, merdeka menurut KHD, kita singkat menjadi KHD ya, Bapak pendidikan kita. KHD itu mengartikan merdeka itu seperti apa? Nah, seperti yang kita tahu setelah pandemi dulu Bapak Ibu, itu Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu menggaungkan kata-kata merdeka belajar itu sudah sangat sering sekali. Nah, sekarang sudah sampai episode berapa Merdeka Belajar itu kemungkinan sudah sampai episode ke-34 sih, Bapak Ibu yang mengikuti. Itu arti kata merdeka. Merdeka itu adalah tidak terlepas dari perintah, tapi juga memerintah diri sendiri. Itu sebenarnya konsep lama Bapak Ibu, yang dihidupkan kembali dari zaman konsep yang dulu. Yang artinya tidak hanya memerintah, tapi dari diri sendiri. Untuk melaksanakan apa yang kita anggap baik, kita sendirilah yang menginginkan hal-hal baik-baik tersebut. Itu artinya merdeka.
Kemudian, teori motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Pada motivasi internal, Bapak Ibu, itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi, motivasi eksternal ini manusia berdisiplin karena mengikuti aturan saja, di mana yang ada hanyalah perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi ada pertanyaan dalam benak kita, itu adalah apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal. Untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan, itu internal. Motivasi internal ini ketika saya melakukan hal A, maka saya mendapatkan hal A. Ketika saya tidak melakukan ini, maka saya tidak mendapatkan hal itu. Itu kalau motivasi internal. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sementara yang ketiga adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Nah, di sini kita menghargai diri kita sendiri. Pada KHD tadi yang kita harapkan adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Nah, selanjutnya mengapa kok tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu sering sekali mendengar tentang keyakinan kelas, tentang keyakinan sekolah. Nah, kenapa kok nggak langsung peraturan di sekolah adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Bapak Ibu kalau berkendara pasti pakai helm ya? Apakah ada yang pakai topi aja? Ya, Bu. Oh iya, oke. Kalau pakai helm kira-kira untuk apa, Bapak Ibu? Keselamatan. Keselamatan, iya bagus. Jadi leres untuk keselamatan Bapak Ibu. Jadi itu artinya Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan diri sendiri bahwa bukan karena pakai helm soalnya ada Pak Polisi, kan bukan karena seperti itu, tapi karena memang keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M zaman dulu pandemi? Kemudian mengapa harus memakai masker dan seterusnya? Kenapa kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan dan seterusnya? Nah, untuk mendukung motivasi instruksi ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, ini adalah sebuah budaya positif. Dari mana asal budaya positif itu? Itu ada suatu lingkaran, ya Bapak Ibu ya, suatu lingkaran yang sangat luas. Dimulai dari yang paling kecil, dari peraturan kelas. Di setiap kelas Bapak Ibu ketika mengajar itu pasti memiliki peraturan-peraturan di kelas. Peraturan misalnya kalau di kelas itu harus datang tepat waktu, harus mengerjakan tugas, harus bajunya dimasukkan, itu misalnya. Kemudian itu diubah menjadi suatu keyakinan kelas. Setelah jadi suatu keyakinan kelas, maka akan menimbulkan lingkungan yang lebih positif. Suatu saat secara berkala terus-menerus akan menimbulkan sebuah budaya positif. Baik, ini adalah suatu nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Moga Bapak Ibu kita berdiskusi bersama. Di sini ada beberapa peraturan. Peraturan-peraturan ini memiliki nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang harus dituju. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, moga Bapak Ibu ada yang menyampaikan nilai kebajikannya dituju apa? Tanggung jawab, Bu. Oke, tanggung jawab. Pak Nur Ahmad, Pak Nur Ridwan. Oke, tanggung jawab. Oke, nanti kita lihat nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Monggo. Saya Bu Nur Nadira Hijab. Nggih, Bu.
untuk menghormati orang lain Untuk dan diri menghormati sendiri. orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah untuk menghormati orang lain. Kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya, apa J? Kira-kira? Monggo Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk menghormati orang lain. Menghormati orang pada lain. tujuan. Oke, menghormati orang lain dan apa Bu Siti Ma'rufah? Berkomitmen pada tujuan. Berkomitmen Bu. Oke, berkomitmen pada tujuan. Baik. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan dan menghormati orang lain, Bu. Keselamatan, ada dua nilai yang disampaikan Bu Mamlu atau J. Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Baik. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba karena kita ingin sehat. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Langsung saja nggak apa-apa, Bu. Monggo, langsung saja karena banyak ini nggih. Berikutnya, Bu. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Itu nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain atau kesabaran. Menghormati orang lain. Baik. Selanjutnya, gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan, Bu. Oke, keselamatan dan kesehatan. Baik. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan. Baik, Bapak Ibu sepertinya sudah bisa memahami gitu. Ternyata peraturan itu bisa kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas karena memiliki nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika tadi nilai kebajikannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilainya adalah tanggung jawab. J, terima kasih. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Betul sekali. Dilarang menggunakan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian itu menghormati orang lain dan kesabaran. Nah ini Bapak Ibu, kesabaran tadi yang disampaikan ya. Terus gunakan masker itu kesehatan agar kita terhindar dari penyakit. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, bagus sekali. Matur nuwun Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk di tahapan pembentukan keyakinan. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Kita belajar Bapak Ibu. Pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi gak terus moro-moro gitu ya gurunya langsung. Yang pertama, aturan saya adalah kita tidak boleh mengeluarkan baju di kelas, kita harus mengerjakan tugas dan seterusnya. Tapi kita harus berdiskusi sama anak-anak. Kita mempersilahkan anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang perlu disepakati di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Papan tulis bisa, di kertas besar, poster bisa, sticky note itu bisa, sehingga semua siswa bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Kita harus mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya ketika pembelajaran itu dilarang makan selama pembelajaran. Dilarang itu kan kalimat negatif. Ini bisa diganti kalimatnya dengan kalimat positif. Contohnya adalah makanlah ketika jam istirahat. Itu namanya kalimat positif. Jadi mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat.
ditinjau lagi, Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kita ubah kalimatnya. Kemudian selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan. Seperti tadi Bapak Ibu sudah menemukan nilai kebajikannya. Buku disampul, itu untuk apa misalnya? Nilai kebajikannya apa? Rapi, tertib. Nilai kebajikan harus disampaikan nilai kebajikannya apa? Tidak hanya peraturan-peraturan saja. Kemudian nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, selanjutnya, 3 terakhir, sebaiknya keyakinan kelas jangan terlalu banyak, soalnya akan sulit mengingatnya. Jadi berkisar antara 3 sampai jangan 17 keyakinan kelas. Boleh anak-anak nggak akan bisa melaksanakan itu ya. Jadi sedikit saja, tapi itu inti-intinya. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Semua harus setuju dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi di sini dalam pembentukan keyakinan kelas diharapkan seorang guru jangan otoriter, harus bisa menampung apa yang diharapkan anak-anak untuk menjadi suatu kesepakatan kelas. Benar-benar terbuka agar kesepakatan kelas itu bisa terbuka juga. Kenapa kita tidak boleh membuat kalimat-kalimat negatif dalam membuat kesepakatan kelas? Itu akan mengganggu anak-anak, mengganggu otak-otaknya ketika anak-anak berkembang. Dari sisi psikologis Bapak Ibu, kalimat negatif itu bisa mengkerdilkan otak anak. Jadi kalimatnya harus berupa kalimat-kalimat positif. Jika ada pendapat yang kurang pas, ada tambahan, anak-anak juga kita ajak menemukan nilai kebajikan dari keyakinan kelas tersebut, karena peraturan itu dibentuk dari kesepakatan antara murid dan guru, bukan guru sepihak, tapi murid dan guru, dua belah pihak. Maka anak-anak akan dengan sadar mengikuti peraturan-peraturan dan keyakinan kelas tersebut. Bukan karena otoriter guru buat peraturan, tetapi karena kesepakatan semua siswa dan guru. Sehingga anak-anak akan melakukan itu dengan sadar diri. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bagaimana jika ada pelanggaran dalam menjalankan keyakinan kelas? Pasti ada pelanggaran itu, pasti. Kemarin Bapak Ibu ketika saya di kelas, ini kemarin ketika saya membuat keyakinan kelas, itu pun namanya anak-anak gitu. Ketika saya tanya, anak-anak kita sekarang buat keyakinan kelas ya, ya kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak. Boleh makan, boleh Bu. Terus gimana kalau begini sih? Kan repot. Maksudnya itu biar anak-anak itu jangan makan di kelas. Tapi karena anak-anak namanya banyak anak dengan banyak pendapat, pasti jawabannya mereka ingin makan. Ini kita rubah lagi keyakinannya, kita ajak bicara sehingga akhirnya mereka berpendapat bahwa makan itu harus di jam istirahat. Boleh minum, boleh, dan seterusnya. Kita seperti teman ketika di situ. Nah, ketika dilanggar itu ada tiga hal yang terjadi. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah sanksi atau konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, tiga hal ini ada hukuman, sanksi, atau konsekuensi, dan restitusi. Ini apa itu banyak sekali, Jin. Hukuman dan disiplin. Jadi pada hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu pasti menyakitkan. Misalnya Bapak Ibu ketika di sekolah masing-masing pernah menghukum siswanya. Pernah, Jin? Pasti semua pernah menghukum siswanya. Ini menyakitkan bagi anak-anak. Entah itu fisik atau mungkin hati. Sakit hati. Ayo yang terlambat silakan di depan berdiri. Di depan teman-temannya. Malu. Itu sakit, menyakitkan. Itu sampai rumah pasti selalu ingat. Itu adalah hukuman. Nah, kalau disiplin dibagi dua Bapak Ibu, yaitu sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Nah, di sanksi atau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Jangka waktunya panjang sekali. Saya masih ingat ketika saya dulu SMA,
Saya ketika itu melanggar karena terlambat datang, kemudian dihukum oleh petugas piket waktu itu harus berdiri hormat bendera di zaman dulu sekali. Dan sampai sekarang saya ingat Bapak Ibu. Kenapa? Jangka waktunya panjang. Kita sakit hati. Bapak Ibu pernah ya merasakan itu. Nah sekarang jangan balas dendam Bapak Ibu. Jangan balas dendam ke anak-anak ya. Kita harus merubah. Kita harus memberikan sesuatu yang berbeda. Sedangkan sanksi atau konsekuensi tidak nyamannya dalam jangka waktunya pendek. Saat itu saja konsekuensi, saat itu aja, jadi nggak sampai lama. Sementara restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, nanti kita coba pelajari ya, nanti kita sampaikan dulu juga ada sebuah video restitusi yang akan saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa mencermati, oh restitusi itu seperti itu. Kemudian pada hukuman itu anak-anak akan tersakiti Bapak Ibu, akan tersakiti. Kemudian ketika berdikonsekuensi itu anak akan dibuat tidak nyaman. Sementara di restitusi itu anak akan mendapatkan penguatan positif sekali. Restitusi itu yang seperti apa? Nanti kita sampaikan. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut, apalagi menentang. Misalnya ada peraturan yang mereka tidak suka. Ketika upacara menggunakan sepatu warna putih, sepatunya diambil. Mereka harus tidak bersepatu, kan hukumannya itu. Itu jika anak-anak menentang, kemudian gurunya juga diperlakukan kurang baik, itu akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Jangka waktunya juga akan lebih panjang. Sementara di konsekuensi memerlukan supervisi secara terus-menerus berkala. Kalau di restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Nah, itu dan beberapa kriteria tentang hukuman dan disiplin. Anak-anak zaman sekarang tidak suka dengan adanya hukuman, Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu memperhatikan di berita, di internet, dan seterusnya, ada banyak sekali permasalahan siswa itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya ke Bapak Ibu guru. Karena apa? Bapak Ibu guru menghukum mereka. Itulah yang tidak disukai dengan anak-anak zaman sekarang. Tetapi kita biasakan mulai sekarang menggunakan konsekuensi atau restitusi. Nah, nanti kita belajar bersama, ya. Berarti saya harus seperti apa sih dalam menangani siswa yang kurang baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada situasi negatif, netral, dan positif. Di negatif tadi adalah di hukuman, netral di konsekuensi, dan positif ada di restitusi. Kalau di hukuman itu ada kalimat seperti mode-mode paksaannya itu ada. Kalau di netral itu stimulus respon, sementara di positif itu teorinya teori kontrol. Di hukuman atau di negatif itu anak mencoba mengontrol anak itu dengan penguatan negatif. Sementara kalau di netral mengontrol anaknya dengan penguatan positif. Kalau di positif, anak itu paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Sama seperti tadi, Bu Mam sama Bu Aizatu tadi sedang mencoba untuk mengontrol. Ya. Bu Aizatu mengontrol Bu Mam untuk membuka tangannya. Tapi setelah beberapa saat mau karena sudah melalui kesepakatan bersama. Sebelumnya tidak bisa karena memang yang memegang kontrol adalah Bu Mam Luatul sendiri. Kita teruskan Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa, mohon Bapak Ibu cermati nanti di sampaikan ya, kira-kira termasuk apa hukuman atau konsekuensi. Baik, silahkan Bapak Ibu mengetikkan di kolom chat. Nah, bisa ya, diketikkan jika ada tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi seperti kita menuliskan 100 kali dalam buku kalimat atau berapa lembar tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Bapak Ibu pernah melaksanakan itu mungkin? Atau mungkin zaman dulu pernah merasakan menuliskan itu? Nah, Pernah, Bu. Oh pernah. Jadi, kalau pernah,
termasuk hukum atau konsekuensi Bapak Ibu? Monggo dituliskan di kolom chatnya. Kolom chat. Baik. Atau mungkin ada yang mau langsung menyampaikan termasuk hukuman atau konsekuensi? Kami persilahkan. Iya. Oke, sudah mulai ya di sini. Bu Aizatul, Bu Sefiatul menjawab hukuman. Nah, kita lihat termasuk hukuman atau konsekuensi. Iya, termasuk hukuman Bapak Ibu. Jadi memang ini yang anak-anak akan ingat juga sampai jangka panjang. Nah, sampai sekarang pun pernah ingat, pernah disuruh guru misalnya sosiologi untuk menuliskan saya belum mengerjakan tugas sampai 3 lembar. Sampai sekarang ingat karena itu berupa hukuman. Selanjutnya, tindakan selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Silakan dituliskan lagi di kolom chatnya. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan ditulis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jadi ada anak datang, kemudian ada Bapak Ibu guru piket langsung menyuruh anak luar lari 2 kali karena terlambat. Bu Aizatul, Bu Sefiatul lagi menjawab ini adalah hukuman. Baik, kita lihat ini hukuman atau konsekuensi. Iya, betul sekali. Ini juga hukuman, karena ini nggak ada hubungannya dengan terlambat. Terlambat kok disuruh lari. Ya, ini adalah hukuman. Baik, Pak. Bu Julika juga hukuman. Betul. Oke, Pak Ahmad Nur Ridwan, konsekuensi. Oke, Pak Ahmad Nur Ridwan. Ya. Ini pendapat kita tuliskan bahwa ini adalah hukuman karena tidak ada hubungannya antara terlambat dan lari lapangan. Selanjutnya, tindakan selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ketika belajar di kelas itu ada siswa lain yang menumpahkan air di mejanya sehingga diminta membersihkan tumpahan air di mejanya karena sudah menyenggol botol air tersebut. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Monggo ditulis Bapak Ibu. Oke, baik. Iya, oke, hampir semua terima kasih. Konsekuensi. Baik, Bapak Ibu sudah sangat paham sekali leres sekali. Ini adalah konsekuensi karena memang kita sudah menyepakati ini adalah bentuk tanggung jawab siswa untuk memperbaiki tindakan kesalahannya tadi dengan cara membersihkan. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan, sama-sama kayak tadi lari, tapi perhatikan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sama. Tadi terlambat, kalau sekarang karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu guru PJOK mungkin pernah memiliki pengalaman. Silakan dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Terlambat 10 menit, tetapi karena terlambat itu akhirnya dia diminta untuk lari lapangan basket 2 kali. Silakan Bapak Ibu dituliskan termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Konsekuensi baik. Iya, Pak Ahmad Nurifman juga konsekuensi. Oke, yang betul adalah konsekuensi. Beda sama yang tadi Kalau tadi sama-sama lari, cuman ini ada hubungannya. Ini bentuk kedisiplinan. Karena dia sudah ada kesepakatan di awal oleh sama Bapak Ibu guru olahraganya. Nanti kalau terlambat 10 menit, kamu harus lari 2 kali. Itu namanya konsekuensi. Ada kesepakatan antara siswa dan murid. Oke. Berikutnya adalah, ada sebuah kasus Bapak Ibu mau dicermati sebentar.
Baik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, ini guru SD Bapak Ibu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya. Mohon setelah ini tuliskan di kolom chatnya ya, mungkin bagaimana solusinya. Mengeluhkan, Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi Ibu Ambar itu tahu bahwa salah satu muridnya Doni itu sering memaksa teman-teman yang lain untuk memberikan makan siang mereka. Nah, jika Anda dalam menghadapi situasi tersebut, seperti Ibu Ambar itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Diketikkan sepengetahuan Bapak Ibu, mungkin kira-kira kenapa kok Doni melakukan itu? Sedikit saja, catatan di kolom chat Bapak Ibu, monggo. Kira-kira apa ya? Kenapa Doni melakukan itu? Kemudian, apa yang akan Ibu Ambar lakukan kepada Doni karena tahu cerita itu? Jadi, teman-temannya Doni itu cerita, Bu, bekal makan kita kok diambil sama Doni dipaksa gitu. Terus kita sebagai Bu Ambar gimana? Diam saja aja atau melakukan seperti apa? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan langsung, kami persilahkan. Doni, monggo di kolom chatnya. Ada yang ingin menyampaikan? Mungkin pernah memiliki pengalaman juga di kelas Bapak Ibu ketika ada anak yang seperti itu, jajannya diambil paksa sama teman-temannya. Itu kira-kira harus bagaimana? Monggo Bapak Ibu, kami persilakan. Singkat saja. Mungkin ada yang ingin menyampaikan juga, kalau tidak bisa mengetik mungkin masih ada yang posisi di luar J. Baik, ini ada yang menyampaikan bahwa dari Bu Sevia, menurut saya memperingatkan Doni agar tidak melakukan tindakan kurang menyenangkan tersebut. Betul sekali. Jelas guru tidak mungkin tinggal diam, harus menyampaikan, harus melakukan tindakan, memperingatkan dulu, mengajak bicara atau bagaimana. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa menghadapi siswa-siswa yang seperti ini. Kita harus seperti apa? Mari kita perhatikan selanjutnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari yang Doni lakukan tadi, itu ada kebutuhan dasar Doni yang dia belum punya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan, Doni tadi termasuk kekurangan kebutuhan di mana? Nah, yang pertama adalah bertahan hidup ya, survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nuridwan. Menasihati Doni agar tidak melakukan tindakan tersebut karena mungkin Doni melakukan tindakan tersebut dikarenakan Doni sedang dihukum orang tua. Berupa Doni tidak diberikan uang saku. Nah, berarti ini kan pendapat Pak Ahmad Nuridwan ini bahwa mungkin dia dinasihati karena mungkin berpikir ada sesuatu. Berarti kan Pak Nuridwan sudah melakukan sebuah diskusi, sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada Doni, dan akhirnya Doni mungkin berpikir Doni sedang dihukum orang tuanya sehingga tidak diberikan uang saku. Nah, kira-kira Bapak Ibu, Doni itu punya kebutuhan dasar apa yang belum dia miliki sehingga dia melakukan itu? Mohon dituliskan lagi di kolom chatnya Bapak Ibu.
Dia sedang butuh apa itu? Sampai ngambil makanan temennya itu. Bertahan hidup, survival, atau cinta dan kasih sayang, love and belonging, kekuasaan atau power, kebebasan atau freedom, bebas gitu ya, atau kesenangan atau fun, atau beberapa hal sekaligus. Monggo dituliskan Bapak Ibu, Doni sedang butuh apa itu? Di antara 5 ini. Baik, baik, oke. Cinta dan kasih sayang. Jadi Doni membutuhkan cinta dan kasih sayang. Artinya Doni sedang butuh diperhatikan. Diperhatikan teman-temannya, diperhatikan orang tuanya. Baik, terima kasih atas. Oke. Kemudian ada lagi love and belonging, cinta dan kasih sayang. Betul sekali. Iya, terima kasih. Jadi 5 kebutuhan dasar ini artinya adalah kalau kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis karena orang jelas butuh makan untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang ini kebutuhan fisiologis Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk diterima, tadi untuk diterima, untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri sendiri. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, freedom, dia ingin bebas, kebutuhan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini 5 kebutuhan dasar. Ini teori lama Bapak Ibu, tapi mungkin kita sebagai guru terkadang lupa untuk memahami bahwa setiap siswa yang melakukan suatu pelanggaran, dia pasti punya alasan di balik itu. Tidak karena dia terus sering jahil, dia dianggap siswa yang nakal, bukan. Tapi dia punya kebutuhan yang harus dia penuhi dengan cara melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini artinya posisi kita, Bapak Ibu, posisi guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, nanti Bapak Ibu guru coba dicermati ketika selama menjadi guru itu pernah seperti apa, pernah menjadi guru yang seperti apa, sukanya menghukum siswa atau sukanya membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi teman, maaf ini tadi slide-nya ya ada kegeser, posisi pemantau dan posisi manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Baik, yang pertama posisi penghukum. Nah, nanti setelah 5 kita jelaskan, Bapak Ibu silahkan ditulis di kolom chat. Termasuk posisi yang manakah saya ini? Evaluasi diri nggih, enggak apa-apa, enggak dinilai. Biar kita tahu oh kita sering di posisi apa. Yang pertama penghukum. Jadi sering bilang bahwa patuhi aturan saya, awas kamu kalau enggak kamu patuhi seperti itu. Kamu tuh selalu aja salah, sering menghukum. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi marah-marah, itu namanya penghukum. Jadi yang sering marah-marah hati-hati, jadi Bapak Ibu adalah tinggi nanti kalau sering marah-marah. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Memang Bapak Ibu, cara ini cukup efektif sepertinya. Tetapi hanya saat itu saja efektifnya. Dan dampaknya kurang baik. Setelah itu selesai ya sudah, maksudnya diulangi lagi. Akhirnya Bapak Ibu, saya sendiri pun sering juga di kelas, saya sering memarahi anak, kemudian besoknya kok terus seperti itu. Akhirnya kita memberikan cap anak itu, oh bocahku yang anjane nakal. Nah, itu karena sebenarnya kita sering menghukum saat itu saja berdampak, tapi setelahnya kembali lagi seperti semula. Ini yang pertama Bapak Ibu, penghukum. Silahkan dievaluasi termasuk yang mana. Yang kedua adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Kita itu sering sekali mungkin ya nggak sengaja membuat orang merasa bersalah dengan kalimat-kalimat yang misalnya, ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bahasanya lembut gitu, sampai majlep gitu ya di hati. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu kalimat-kalimat yang membuat orang itu merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka itu orang yang tidak berharga, membuat siswa itu menjadi down. Ini keahlian guru.
Di antara kita juga pasti ada yang seperti ini. Dia telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya, membuat anaknya menjadi menunduk, dimarahi. Nah, itu namanya membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu, saya juga pernah kita dekat dengan siswa. Kita seperti teman. Jadi kita bisa menyampaikan, ayolah bantu. Bantu demi ibu ya, bantu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini dengan siswa. Ya sudah, saya anak melakukan kesalahan ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Itu seperti teman. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan sering guyon, sering humor untuk mempengaruhi seseorang itu dengan cara bercanda. Murid akan bergantung pada guru tersebut dan hanya bertindak untuk guru tersebut, untuk guru lain tidak. Nah, di sini negatifnya adalah siswa hanya akan patuh terhadap satu guru itu karena merasa sebagai teman, tapi ke guru lain tidak. Nah, di antara ini tiga ini yang paling baik masih teman. Jadi di antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ini masih yang paling baik di antara dua yang sebelum. Jadi yang keempat adalah pemantau atau monitor. Nah, ini yang kita sering lakukan adalah ketika kita melaksanakan pembicaraan dengan siswa ketika anak melakukan pelanggaran itu dengan mengatakan peraturannya apa? Yang kamu tahu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Tegas, penyampaian tegas Bapak Ibu. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Kita hadapkan siswa terhadap peraturan. Seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan, cekatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kamu sudah terlambat 3 kali. Ada catatannya Bapak Ibu, ada data. Ini adalah posisi pemantau. Kelemahan posisi ini adalah jika peraturan itu sudah tidak ada atau sedang lemah peraturannya, maka siswa tidak lagi disiplin, akan kembali seperti yang sebelumnya. Ini adalah posisi pemantau. Jadi sudah ada posisi yang pertama adalah menghukum atau hukuman, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau yang keempat, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang kita harapkan dalam budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita menyampaikan ke anak-anak ketika anak-anak terlambat misalnya. Kita tanyakan, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan sekolahnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita berusaha menemukan solusi agar permasalahan siswa itu bisa kita lalui bersama-sama. Itu posisi manajer. Ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita coba. Nah, di antara kelima itu Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pernah di posisi mana? Silahkan mungkin dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Yang pertama posisi, oke. Mamlu Atul posisinya pemantau, sudah bagus pemantau itu, J. Pemantau itu menghadapkan pada peraturan-peraturan. Di posisi pemantau, jadi di antara 5 itu minimal kita ada di posisi teman. Oke, baik. Pak Ahmad Ridwan ini mungkin lebih cenderung suka berteman dengan siswa. Ini posisi minimal yang harus kita miliki Bapak Ibu. Di teman, atau naik lagi di pemantau, atau naik lagi yang paling sempurna adalah di posisi manajer. Jadi sudah bagus Bapak Ibu, sebaiknya kita hindari posisi hukuman maupun pembuat rasa bersalah. Ya, terima kasih. Berikutnya, yang terakhir, ini materi terakhir kita Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Ini mungkin hal baru Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya, kita sharing bersama aja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa mencermati di video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ada sebuah video tentang kegiatan segitiga restitusi. Karena setiap anak melakukan kesalahan, pasti ada alasan di balik itu. Dan ada kebutuhan yang berusaha dipenuhi. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi itu fokus pada solusinya, bukan karena dia melakukan kesalahan. Oke. Ini adalah contoh penerapan Bapak Ibu tentang kegiatan segitiga restitusi. Oke, mari kita simak aja video berikut ini. Duduk sebentar ya, di sini ya Mbak Dina ya. Nah, gini, selama 3 hari kemarin, Dewi kan dibilang, Dewi dapat perintah dari guru BK, kalau Mbak Dina 3 hari itu tidak masuk ya. Kenapa ya? Saya sakit. Oh, ya Mbak Dina sakit. Sakit apa? Berarti selama 3 hari kemarin, Mbak Dina tidak masuk karena menjaga ibu. Harus sama ibu aja. Menjaga ibu, menjaga orang tua, membantu pekerjaan rumah itu pekerjaan yang sangat bagus, sangat mulia, tindakan yang sangat bagus. Tapi jangan lupa, kita kan siswa. Kalau tanggung jawab siswa itu apa? Saya tahu dari pejabat sekolah waktu dan juga dari masuk sekolah selesai. Oke, berarti kan sudah salah paham ya tanggung jawab siswa seperti apa. Kalau sudah tahu, kira-kira yang terbaik bisa dilakukan untuk perbaiki. Jadi selama ini Mbak Diva mempunyai guru menanyakan kebenaran sudah salah paham ya. Sekarang bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Semoga ibu selalu sehat ya. Oke. Nah setelah ini jika nanti ada sesuatu sangat penting perlu meninggalkan sekolah dan bisa hadir izin ke Dewi atau guru BK. Yang diulangi lagi ya. Oke. Setelah ini bisa kembali ke kelas. Terima kasih atas konfirmasi penjelasannya. Jaga diri baik-baik ya. Iya.
Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Dewi untuk menyelesaikan masalah saya dan menemukan solusi atas permasalahan saya. Baik, Bapak Ibu. Itu adalah sebuah video tentang kasus segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menangani siswa ketika melakukan suatu perilaku yang tidak semestinya. Materi kita selesai sampai di sini, Bapak Ibu, sampai 6 materi. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin memberikan sesuatu pernyataan atau ingin memberikan suatu pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu. Bisa ditulis dalam kolom chat, boleh disampaikan langsung di forum J Monggo. Jika ada yang menyampaikan, kami persilahkan. Boleh pertanyaan, boleh berupa pernyataan. Izin bertanya, Bu. Oke, baik, Bu Susan. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susan. Pertanyaannya adalah tentang budaya positif. Apa pentingnya kok budaya positif itu harus ada di sekolah? Baik, saya mencoba menjawab. Budaya positif itu harus kita ciptakan di sekolah itu karena budaya positif itu dapat menumbuhkan karakter murid, Bapak Ibu. Kita semua percaya bahwa tujuan penting kita adalah untuk membentuk karakter siswa. Karakter itu akan menumbuhkan nanti profil pelajar Pancasila. Seperti yang di sekolah kami, Bapak Ibu, di tahun kemarin rapor pendidikan kami itu di karakter nilainya masih kurang karakter siswa, sehingga di tahun selanjutnya, di tahun ini kita
kita memberikan banyak sekali budaya positif di sekolah yang bisa menumbuhkan karakter siswa. Sehingga kalau karakter ini sudah bagus akan menimbulkan budaya positif juga di sekolah. Jadi seperti itu Bu Susan dan Bapak Ibu guru, kita harus menumbuhkan, harus ada budaya positif di sekolah itu karena seperti itu. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu Susan? Sampun jelas J? Oke, sampun, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Susan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Susan J, dari Bu Retno. Apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah? Budaya positif itu banyak sekali Bapak Ibu. Oke, baik. Oke, ini ada yang mencoba membantu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sevia. Contoh budaya positif itu ada gerakan literasi sekolah. Jadi di setiap pagi Bapak Ibu berarti di sekolahnya ada J. Setiap pagi itu ada literasi atau membaca di awal pelajaran, gerakan literasi betul. Pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sapa, sopan, santun, ini juga betul. Ini budaya-budaya positif yang lain. Kemudian yang lain lagi, mulai siswa datang masuk gerbang. Berarti siswa mungkin ada yang bersalaman di gerbang dengan Bapak Ibu guru. Kemudian siswa menuntun sepeda motor dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian bersalaman, merapikan baju mulai pagi sampai pulang, mengaji bersama di masjid, sholat duha bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama di kelas, berdoa, ekstrakurikuler, mengikuti tata tertib, dan banyak sekali budaya positif yang bisa kita tumbuhkan di sekolah kita masing-masing. Baik, Bu Sevia menambahkan melakukan upacara setiap hari Senin, betul sekali. Itu juga merupakan sebuah budaya positif karena kegiatan upacara itu adalah sebuah kegiatan untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa. Sepertinya mudah hanya berdiri, tapi di situ banyak sekali nilai-nilai yang terkandung untuk menumbuhkan kedisiplinan atau nilai kebajikan disiplin di sekolah ketika upacara hari Senin. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah beberapa hal budaya positif yang harus kita tumbuhkan. Berikutnya adalah tentang refleksi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Mohon maaf. Baik, tentang refleksi, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa memberikan informasi tentang materi yang paling menarik perhatian menurut saya, hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini akan direnungkan Bapak Ibu dan akan kita berikan Google Form setelah ini untuk diisikan masing-masing di akhir sesi ini. Begitu Bapak Ibu, refleksi selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi, sebentar saya tutup dulu share screen-nya. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi motivasi pribadi Bapak Ibu untuk bisa melakukan perubahan-perubahan kecil dulu di sekolah. Jangan berharap perubahan langsung besar. Jadi perubahan kecil dari diri sendiri dan bisa berdampak besar untuk mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Kita melakukan untuk diri kita sendiri dulu, baru untuk orang lain. Di sekolah harus tercipta budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila dapat memfasilitasi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu tugas kita sebagai seorang guru di masa kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bapak Ibu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu, menyempatkan hadir di ruang virtual ini untuk belajar bersama-sama. Tadi luar biasa Bapak Ibu guru hebat sudah memberikan banyak sekali motivasi dan juga dukungan kepada kita semua agar kita semua berhasil mendidik anak-anak kita. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan itu bisa berdampak positif untuk
untuk diri dan juga untuk sekolah kita. Pantun hari ini untuk menutup kegiatan kita adalah jika kamu tidak memakai baju, pasti malu dilihat tetangga. Jika kamu tidak punya ilmu, maka seumur hidup akan sengsara. Ya, itu pantun hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup acara, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.